Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hadratal mukarramin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Buwarno, keluarga besar Abah Haji Agung, para karyawan, para pimpinan perusahaan AFKO, dan tidak lupa seluruh santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin kajian hukum Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, dan apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah saya jelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14. Besok kita memasuki hari yang ke-15. Bulan Sya'ban, pertengahan hari ke-15 itu sangat dikenal dengan sebutan nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu artinya adalah separuh bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Tentang nisfu Sya'ban ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa ada 5 malam yang merupakan malam yang mulia dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5 malam itu yang pertama adalah malam Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Allah memuliakan malam Idul Fitri karena sebelumnya hamba-hamba Allah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan orang-orang Islam melaksanakan perintah Allah, menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu mereka. Maka setelah 1 bulan penuh mereka menjalankan perintah Allah itu, kemudian Allah menjadikan malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu malam yang mulia dan malam yang mustajabah. Yang kedua adalah malam Idul Adha. Kalau di masyarakat kita biasa dikenal dengan sebutan Rioyo Besar, hari raya besar. Maka kalau di Arab, baik di Mesir atau di Saudi atau di negara Arab-Arab yang lainnya, hari raya yang terasa lebih sakral itu adalah hari raya Idul Adha. Jadi bukan hari raya Idul Fitri. Kalau di Indonesia lebih terasa hari raya Idul Fitri dibanding dengan hari raya Idul Adha. Tradisi mudik itu biasanya lebih banyak dilakukan pada hari raya Idul Fitri dibanding dengan hari raya Idul Adha. Ini bedanya antara tradisi di Indonesia dengan tradisi di Arab. Maka Idul Adha itu malamnya, siangnya itu juga merupakan waktu-waktu yang mustajabah, yang disebut dengan hari Arafah. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari itu namanya hari Arafah. Hari Arafah itu juga merupakan hari besar, hari yang istimewa. Dan waktu wukuf di Arafah, yaitu ketika mulai tergelincirnya matahari, waktu masuk sholat zuhur, itu merupakan waktu-waktu yang mustajabah. Doa-doa hamba ini sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Malam-malam Idul Fitri, Idul Adha ini jelas kita bisa mengetahuinya kapan datangnya, tapi malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah. Maka bagi orang yang mendapatkan keberuntungan bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Yang keempat adalah malam awal bulan Rajab. Ini sudah lewat. Jadi malam awal bulan Rajab ini juga merupakan malam yang mustajabah. Dan yang terakhir, yang kelima, malam yang mustajabah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Besok malam, mulai waktu maghrib besok hari Kamis malam Jumat, itu merupakan satu di antara 5 malam yang mustajabah menurut keterangan yang pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban dapat kita temukan di dalam beberapa riwayat hadis. Meskipun ada riwayat hadis yang derajatnya lemah, bahkan maudhu itu palsu, tapi ada riwayat hadis lain yang derajatnya ini sahih, benar. Karena itu bisa diamalkan. Jadi tidak semua hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu derajatnya lemah apalagi palsu. Memang ada, tapi ada hadis-hadis yang juga
memiliki derajat sahih yang menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu. Salah satunya diriwayatkan oleh istri Rasulullah sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, faqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idzan huwa bil baqi rafi'an yadayhi ila samai. Siti Aisyah pernah mengatakan, suatu malam saya kehilangan Nabi, kehilangan Rasulullah. Pada malam itu giliran Nabi tidur di rumahnya Siti Aisyah. Ketika tengah malam Siti Aisyah bangun, Rasulullah tidak ada di sampingnya. Maka beliau mengatakan, faqadtun nabiyya, saya kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Fa kharajtu, kemudian saya keluar mencari Rasulullah, fa idzan huwa bil baqi'i rafi'an yadaihi ila sama. Setelah saya keluar itu, saya menemukan Rasulullah ada di sekitar Baqi'. Baqi' itu pemakaman para sahabat-sahabat Nabi yang letaknya di samping kiri Masjid Nabawi. Itu makam Baqi'. Kalau di dekat Masjidil Haram namanya makam Ma'la ya. Jadi Ma'la. Kalau di dekat Masjid Nabawi namanya makam Baqi'. Siti Khadijah itu ya, kalau Siti Khadijah di Mekah ya, Siti Aisyah itu termasuk yang dimakamkan di Baqi'. Ketika saya menemukan Rasulullah di Baqi' itu rafi'an yadaihi ila sama', beliau sedang mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika didekati oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah ini mengatakan begini, ya Aisyah, hal dzananti ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh. Aisyah, ya, karena apa ya, malam itu jatahnya menginap di rumahnya Siti Aisyah. Ternyata malam hari Nabi keluar rumah, dan ketika Siti Aisyah bangun tidak mendapatkan Nabi di sampingnya, ini agak khawatir. Akhirnya Nabi merasa ketika didekati oleh Aisyah itu, Aisyah, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya akan menipu kamu? Menipu kamu itu maksudnya ditilap, bahasa Jawa itu ditilap, ditinggal ke rumah istrinya yang lain. Yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Firasatnya Aisyah itu menyangka begitu. Ini Aisyah pasti menyangka kalau saya bangun itu kemudian saya tinggal pergi ke rumah istri yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, adzananti anna ayyakhifallahu alaiki wa rasuluh, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya itu akan menipu kamu? Maka Aisyah kemudian menjawab, ya Rasulullah, dzanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Ternyata benar jawaban Aisyah itu seperti yang diduga oleh Rasulullah. Nggih ngapunten Rasulullah, ngapunten Kanjeng Nabi, saya tadi memang mengira bahwa engkau menilap saya untuk pergi ke istri yang lain. Ya, ternyata benar. Ya, kecurigaan Aisyah memang itu. Ternyata Nabi tidak pergi ke rumah istrinya yang lain, tetapi Nabi sedang berada di Baqi' dan mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya. Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunianya ini kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jangan dipahami Allah kemudian turun dari
dari singgasananya ini ke langit dunia seperti turunnya ya pesawat terbang ya dari atas ke bawah, jangan dipahami seperti itu. Karena sifat Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu memiliki sifat tidak ada yang menyerupai Allah ya sedikit pun dari makhluknya. Jadi Allah itu memiliki sifat tidak ada yang menyerupai makhluk, jadi sedikit pun tidak ada. Jadi kalau makhluk bisa turun dari atas ke bawah, ini Allah turun ke langit dunia itu jangan dibayangkan dari atas ke bawah. Jadi supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi akidah kita kemudian memahami bahwa yang turun itu adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang memahami seperti itu. Jadi seperti ayat yadullahi fauqa aidihim. Ada ayat yang menyebutkan yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah itu di atas tangannya manusia. Ini jangan diartikan tangan seperti tangannya manusia, berarti Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti kita menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Padahal Allah punya sifat laisa kamislihi syai'un, Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Karena itu kemudian ayat yadullahi fauqa aidihim itu diartikan bukan tangan Allah tapi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluknya. Maka dalam hadis ini juga begitu, innallaha yanzilu minas sama'id dun ilas sama'id dunya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Itu bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya Allah yang turun ke langit dunia. Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Untuk apa rahmatnya Allah turun ke langit dunia ini? Untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang meminta ampun kepada Allah pada malam hari itu. Meskipun dosa-dosa hambanya itu lebih banyak daripada bulu dombanya Bani Kalb. Jadi Rasulullah menyebutkan kambingnya Bani Kalb saat itu yang terkenal punya kambing banyak itu adalah Bani Kalb. Jadi rahmatnya Allah turun ke langit dunia itu dalam rangka untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, sekalipun dosa-dosa hambanya itu lebih banyak daripada jumlah bulu dombanya Bani Kalb. Jadi saking banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, maka dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis pertama, dan ini yang saya baca derajat hadisnya tidak sampai hadis palsu. Yang hadis palsu tidak usah saya bacakan. Ya, ini hadisnya hadis yang bisa diterima dan bisa diamalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kedua dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Kita tahu bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah karena memiliki ilmu, memiliki kelebihan dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena itu Rasulullah pernah mengirimkan sahabat Mu'ad bin Jabal ini ke negeri Yaman, yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi dai, menyebarkan dakwahnya Nabi di negeri Yaman. Itu yang ditunjuk adalah sahabat Mu'ad bin Jabal, karena Mu'ad bin Jabal ini terkenal dengan kecerdasannya. Karena itu sahabat Mu'ad bin Jabal sebelum beliau diutus itu ditanya dulu, Mu'ad, kamu akan saya utus ke negeri Yaman, di sana kamu nanti akan saya beri kuasa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Maka sebelum kamu berangkat, kamu saya tanya dulu,
Kalau misalnya kamu menghadapi masalah di sana, dengan apa kamu akan memutuskan masalah yang kamu hadapi itu? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi kitabillah, saya akan memutuskan perkara yang saya hadapi di sana wahai Rasulullah dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Yang kedua, kalau kamu tidak menemukan jawaban dari permasalahan yang kamu hadapi di dalam Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Fabi sunnati Rasulillah. Maka sahabat Mu'adz mengatakan, saya akan memutuskan dengan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kalau di Al-Quran tidak ada, maka akan saya gunakan sunnah Rasulullah untuk memutuskan perkara yang saya temukan itu. Fa'il lam tajid, masih dikejar lagi oleh Rasulullah. Bagaimana kalau kamu tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, kamu tidak menemukan jawabannya di dalam hadis? Maka sahabat Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan menggunakan akal saya wahai Rasulullah. Mendengar jawaban itu, kemudian Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqana bima waffaqallahu bi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadamu wahai Mu'adz sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian para ulama-ulama, imam-imam madhab dulu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi itu, pertama menggunakan Al-Quran. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka menggunakan hadis Rasulullah. Jika tidak ditemukan di dalam hadis Rasulullah, maka kemudian menggunakan cara ijtihad. Ijtihad itu salah satu metode untuk menetapkan hukum, ya, dengan apa, berbagai metode yang sudah disiapkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Menggunakan metode kias, misalnya menghukumi ganja. Bagaimana ganja itu hukumnya, bagaimana narkotika itu hukumnya, bagaimana? Sampai cari ganja di dalam Al-Quran tidak akan nemu. Sampai cari ganja di dalam hadis juga tidak akan ketemu. Sabu-sabu juga tidak ada. Nyari sabu-sabu di Al-Quran hukumnya bagaimana? Nggak akan ketemu. Maka kemudian para ulama-ulama dulu menggunakan metode kias. Metode dicarikan sesuatu yang memiliki kesamaan ilat, kesamaan alasan. Jadi hukum-hukum yang di dalam Al-Quran dan hadis itu dicari alasannya. Maka alasan ini yang kemudian dijadikan untuk menghukumi sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Halo, paham ya? Ini sedikit saya jelaskan tentang usul fikih biar sampean paham. Maka ganja itu akhirnya dihukumi haram. Ini menggunakan metode analog atau kias tadi itu. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tapi disamakan dengan yang sudah ada di dalam Al-Quran, disamakan dengan yang ada hukumnya yang ada di dalam hadis. Disamakan dengan apa? Dengan homer. Innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalish syaiton fajtanibuhu la'allakum. Disamakan dengan itu. Kenapa khamr diharamkan di dalam Al-Quran? Kalau di dalam hadis jelas, al khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamr diharamkan itu karena memabukkan. Karena memabukkan maka dihukumi haram. Akhirnya ganja ini ditetapkan hukumnya haram
Karena ganja ini memiliki alasan sama dengan khomer, yaitu sama-sama memabukkan. Itulah namanya qiyas. Qiyas itu analog, kalau dalam bahasa kita namanya analog. Dipadakno hukum yang ada di dalam Quran, hukum yang ada di dalam hadis. Misalnya apa? Memukul orang tua. Memukul orang, hukumnya apa? Halo? Boleh apa? Wajib apa? Sunnah apa? Haram apa? Makruh? Haram. Dari mana sampean tahu kalau mukul orang tua itu hukumnya haram? Dalam Quran ada? Kalau ada silakan yang hafal Quran nyebutkan ayatnya. Memukul orang tua. Tidak ada. Dalam Al-Quran itu yang disebutkan hanya satu, fala takul lahuma uffin, ya. Fala takul lahuma uffi wala tanhar huma. Janganlah kamu berkata hus dan janganlah kamu membentak kedua orang tua kamu. Memukul di sini disebutkan enggak? Enggak ada. Memukul enggak ada. Tapi sampean saya tanya, memukul orang tua hukumnya haram. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan memukul orang tua itu enggak ada. Hukumnya juga enggak ada. Nah terus sampean mengatakan haram itu dari mana? Di hadis juga enggak ada. Di hadis juga enggak ada. Maka memukul orang tua diharamkan itu disamakan hukumnya dengan larangan berkata hus atau larangan membentak kedua orang tua. Disamakan hukumnya. Kenapa disamakan? Karena punya alasan yang sama, sama-sama menyakiti. Bahkan memukul itu lebih menyakiti daripada berkata hus, daripada berkata hus. Itulah namanya qiyas. Itu namanya qiyas. Kalau mencari hukum memukul orang tua di dalam Al-Quran, di dalam hadis nggak akan ketemu. Maka para ulama dulu menggunakan metode ijtihad yang namanya metode qiyas, itu digunakan itu metode qiyas. Kalau qiyas ada cantolan Al-Quran dan hadisnya. Ada satu lagi yang disebut dengan ijma. Ijma itu tidak ada cantolannya dalam Al-Quran dan hadis. Hanya Al-Quran pernah mengatakan la tajtami'u ummati fi dhalalatin. Itu hadis. Nabi pernah berkata umatku nanti itu tidak akan pernah bersepakat dalam suatu hal yang menyesatkan. Umatku nanti tidak akan pernah sepakat dalam hal yang menyesatkan. Kalau ada umatnya Nabi menyepakati sesuatu, pasti sesuatu itu bukan sesuatu yang menyesatkan, tapi sesuatu itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Ada hadis lain yang mengatakan maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sama jadi paham. Sedikit berbicara tentang metode menggali hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada hadis yang mengatakan maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dinilai baik oleh seluruh umat Islam, maka itu akan dinilai baik juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis. Berdasarkan hadis inilah kemudian ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak bisa ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran, dicantolkan juga nggak bisa, disamakan dengan yang ada di Al-Quran juga nggak bisa. Akhirnya kemudian melalui kesepakatan ulama-ulama yang berkompeten pada waktu itu. Contohnya salah satunya adalah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu dalam masa Rasulullah belum pernah terjadi, belum pernah ada. Zaman Rasulullah itu mushafnya Al-Quran itu ada di kepala para sahabat. Para sahabat semuanya hafal Al-Quran. Namun pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ini ternyata banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran itu yang gugur dalam peperangan melawan orang-orang kafir, sehingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang, sementara generasi berikutnya ini belum hafal.
akhirnya ada kekhawatiran dari Sayyidina Umar, ya, kalau Al-Quran ini yang masih tercecer tulisan-tulisannya itu tidak dikumpulkan jadi satu, tidak dibukukan dalam satu mushaf, itu ada kekhawatiran kalau sahabat-sahabat yang hafal Quran itu gugur semuanya, sementara generasi yang meneruskan ini belum sempat hafal Al-Quran, maka Al-Quran akan hilang dari bumi ini. Lah kan Al-Quran sudah jelas dalilnya, inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna nahnu laha fidun. Itu kan ada orang yang beralasan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran tidak akan hilang, wong sudah dijamin oleh Allah. Ingat, Allah berfirman dalam ayat itu bukan mengatakan ini, tapi menggunakan kata inna itu berarti ada campur tangan selain Allah. Makanya ayat Al-Quran turun itu menggunakan subjek kami, bukan menggunakan subjek saya. Halo? Paham ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Menggunakan kata kami, bukan menggunakan kata saya. Kalau menggunakan kata kami, berarti di situ ada selain Allah yang ikut berperan di situ. Dalam menurunkan Al-Quran ini ada perantara malaikat Jibril. Nah itu salah satu contohnya. Kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illal liya'budun, kan menggunakan kata saya. Sesungguhnya saya tidak menciptakan manusia dan jin, ya, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang menciptakan itu adalah Allah, bukan suami dan istri, bukan. Ya, suami dan istri itu ada, tapi bisa jadi meskipun sudah menikah tapi tidak punya anak kan banyak. Kalau Allah tidak menghendaki, padahal sudah berusaha berkali-kali, tapi tidak jadi juga, karena yang menciptakan itu adalah Allah. Walaupun tidak ada suami istri, Allah bisa menciptakan manusia, Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ada, Allah menciptakan Siti Hawa, tidak ada istrinya, tapi diciptakan istri oleh Allah. Ada istri, tidak ada suami, ada orang perempuan, tidak ada orang laki-laki, bisa menciptakan manusia juga. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi manusia ini hanya ya mengikuti sunatullah saja, tapi ya jadi dan tidaknya itu apa kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak jadi. Tapi kalau Allah menghendaki, meskipun manusianya nggak menghendaki, ya jadi juga. Banyak orang laki-laki dan perempuan yang tidak menginginkan anak, tapi tiba-tiba jadi anak sebelum nikah. Ya, sebelum nikah itu banyak kan anak-anak yang dilahirkan sebelum nikah. Jadi lahir di luar nikah. Itu kan anak yang tidak diinginkan kan? Ya, orang tuanya sebenarnya nggak ingin punya anak. Ya, ingin enaknya tok, gak ingin jadi gak gelem gak enak. Tapi karena Allah yang menghendaki jadi. Nek wis dadi akhirnya bingung. Ketika lahir akhirnya dibuang, ya bayinya dibuang. Kan banyak kasus-kasus seperti itu. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu adalah kehendak Allah. Tapi Al-Quran itu diturunkan menggunakan kata kami, karena itu ada peran selain Allah. Termasuk penghafal Al-Quran ini adalah yang ikut menjaga Al-Quran. Wa inna nahnu laha fidun. Wa inna nahnu lahu laha fidun. Kembali kepada tadi, kekhawatiran Sayyidina Umar ketika banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran ini gugur dalam peperangan. Akhirnya beliau mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar agar supaya menginstruksikan kepada sahabat-sahabat yang memiliki lembaran-lembaran tulisan Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit kambing, itu dikumpulkan untuk ditulis kembali dan dibukukan menjadi satu mushaf. Tanggapan sahabat Abu Bakar apa? Pertama, tidak berani, menolak sahabat Abu Bakar. Saya tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena
ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan juga tidak pernah ada pesan dari Rasulullah untuk melakukan yang ini. Saya tidak berani melakukan. Maka kemudian dikumpulkanlah sahabat-sahabat yang besar, pembesar-pembesar sahabat itu, dan kemudian sahabat Abu Bakar meminta pendapat-pendapat mereka. Sayyidina Umar termasuk yang punya ide, yang punya usul itu, diminta untuk menyampaikan dan memberikan argumentasi alasan pentingnya Al-Quran dibukukan jadi satu mushaf. Maka setelah dijelaskan oleh Sayyidina Umar, maka semua sahabat akhirnya kemudian bisa menerima usulan Sayyidina Umar ini, dan mereka kemudian sepakat menerima dan menindaklanjuti usulan Sayyidina Umar ini, dan langsung dipimpin oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini namanya ijma. Jadi para ulama-ulama, pembesar-pembesar sahabat itu sepakat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah disinggung oleh Rasulullah, tetapi karena ada satu kebutuhan yang sangat mendesak dan kebutuhan yang sangat penting, maka kemudian mereka menyepakati untuk melakukan itu. Ini namanya ijma. Banyak contoh-contoh yang lain yang untuk memahamkan kita bahwa metode untuk menggali hukum itu ternyata juga di samping ada Al-Quran, di samping ada hadis, juga ada qiyas, juga ada ijma dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada yang tadi, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Hadis yang kedua dari sahabat Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi kita ketahui sahabat Mu'adz bin Jabal tadi adalah merupakan sahabat yang memiliki kecerdasan yang melebihi sahabat-sahabat lainnya, sehingga beliaulah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk ditugaskan di negeri Yaman, dan sebelum pergi sudah ditanya oleh Rasulullah seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menghukumi perkara-perkara yang akan ditemukan di Yaman itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, maka dicari di dalam hadis. Jika juga tidak ditemukan di dalam hadis, maka sahabat Mu'adz mengatakan, saya akan berijtihad dengan akal saya, dan itu diakui dan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis yang kedua ini beliau berkata, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini mendapatkan hadis ini dari Rasulullah langsung. Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Yattali'ullah, yattali'u itu Allah muncul. Allah muncul, jangan dibayangkan muncul seperti munculnya matahari, seperti munculnya bulan. Tapi yang muncul di situ adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah muncul ala khalqihi, ya, kepada makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Jelas redaksi hadisnya, jelas lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Rahmatnya Allah muncul kepada hambanya ini untuk memberikan ampunan kepada makhluk-makhluknya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang-orang yang musyrik kepada Allah, maka mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu adalah dosa musyrik. Selain dosa-dosa musyrik itu diampuni oleh Allah. Maka manfaatkan, mari kita manfaatkan besok malam itu mulai terbenamnya matahari mulai waktu maghrib. Ya, jadi keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu kemuliaannya mulai waktu
maghrib. Kalau yang tiap malam itu ada rahmat Allah yang turun ke langit dunia itu baru pada sepertiga akhir malam, dan hanya waktu sepertiga akhir malam itu. Tapi malam nisfu Sya'ban ini mulai hurubus syamsi, mulai terbenamnya matahari itu sampai dengan tulu'il fajri, sampai dengan terbitnya fajar. Jadi sampai dengan waktu subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya sekarang kan begini. Menyikapi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu kemudian ada tradisi-tradisi, ya. Misalnya berkumpul di masjid, berkumpul di musola untuk melaksanakan sholat hajat berjamaah. Kemudian setelah itu membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk supaya ditetapkan iman oleh Allah. Yang kedua supaya diberikan tambahan umur oleh Allah yang barokah. Yang ketiga minta agar supaya diberikan tambahan rizki oleh Allah yang barokah. Itu kan mulai berbicara tentang tradisi. Nah, yang seperti ini kemudian para ulama menyikapinya itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat membolehkan, boleh, karena sholat jamaah itu meskipun itu sholat sunnah, itu ada contoh dari Nabi. Sholat jamaah ada contoh, artinya Nabi tidak mesti melakukan sholat berjamaah, tapi pernah melakukan sholat berjamaah, sholat sunnah. Maka kalau misalnya kita mengadakan sholat sunnah berjamaah, sholat hajat berjamaah, maka bagi ulama tadi membolehkan. Tapi ada yang mengatakan tidak membolehkan, karena tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk yang malam nisfu Sya'ban tadi itu. Saya menyikapinya ya begini. Kalau di kampung, ini di kampung. Rata-rata masyarakat di kampung saya, di sekitar itu kan orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama. Ketika kita jelaskan dalil-dalil tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu mereka paham. Tapi bagaimana cara memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu mereka tidak ngerti. Padahal sudah dijelaskan silakan sholat hajat di rumah dan berdoa kepada Allah sesuai dengan hajat sampean. Apa yang menjadi doa sampean itu boleh. Tapi ada yang alasan kalau di rumah niku nggih mboten saged Ustaz. Di rumah niku kajenge salat niku krungu TV, krungu anak nangis, krungu yang lain nggak bisa tenang. Nggih kula kepingine salate ten ngene musala, enten sing ngimami kula manut kali imam. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan kan sudah jelas amalannya sholat hajat. Apa yang menjadi hajat panjenengan disampaikan kepada Allah akan dikabulkan. Nek ngerjaaken piyambak niku mboten saged koyok nek jamaah. Mboten mantep nek mboten berjamaah. Akhirnya dengan kondisi seperti itu kemudian imam ya mengadakan jamaah sholat hajat di musola atau di masjid. Ini boleh tapi bukan berarti dianjurkan loh ya. Halo, saya mengatakan yang seperti ini boleh, tapi bukan berarti yang seperti itu dianjurkan. Misalnya panjenengan bisa mengerjakan sholat hajat sendiri, setelah itu sampean membaca surat Yasin, kemudian baru berdoa kepada Allah, silahkan. Tapi kalau misalnya kepingin bareng-bareng biar apa, jadi suasana ibadah itu betul-betul sangat terasa, ya monggo, silahkan, tidak apa-apa. Ingat bahwa sholat taraweh
mulai ada jamaah sholat tarawih itu adalah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu zaman Nabi sholat tarawih itu sendiri. Pada zaman Sayyidina Umar, sholat tarawih ini sudah banyak dilakukan di masjid, tapi mereka sholatnya sendiri, bukan berjamaah. Makanya kemudian Sayyidina Umar melihat kondisi di masjid seperti itu, orang sholat sendiri tarawih, akhirnya beliau mengatakan, seandainya mereka dikumpulkan jadi satu sholatnya dengan berjamaah, dipimpin oleh seorang imam, maka pastilah akan lebih baik. Dan kalau ini merupakan bid'ah, lakanat bid'atan hasanatan, maka ini akan menjadi bid'ah yang baik. Maka bid'ah itu kemudian dari kejadian-kejadian seperti ini, para ulama membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan keterangan ini panjenengan semuanya bisa memahami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang penting tidak saling menyalahkan. Yang sholat hajat di musola di masjid berjamaah ya monggo, yang sholat sendiri juga silahkan ya. Kenapa harus membaca surat Yasin? Karena doa kalau didahului dengan membaca surat Yasin itu lebih mustajabah ya. Karena ada hadisnya, Yasin 5 quri'alah. Yasin itu dibaca sesuai dengan kebutuhan orang yang membaca. Maka sebelum berdoa dibacakan surat Yasin dulu. Nah, itu dalilnya, dasarnya kenapa harus pakai membaca surat Yasin. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.